Depan saya nih udah pasti Mas Agung. Belakangnya lagi ini ada logo uap C16 ya, C16 atau apa nih namanya nih? NIS seri 251 ya. Oke, tuh 251 nih nomor aslinya tuh 251 sejak zaman NIS tuh. C16 ini kebanyakan di apa namanya? Dijulukin oleh teman-teman pecinta kereta api itu sebagai lokomotif mesin jahit. Gitu ya. Nah, saya tuh cukup bingung kenapa lokomotif yang cukup identik ini C16, 17, lalu ada juga 18 itu dibagi-bagi kelasnya oleh ketika pendudukan Jepang, karena mereka ini punya spesifikasi tuh hampir mirip-mirip kayak gitu tuh ya, kayak kembar gitu. Ya, secara sekilas. Ini dulu untuk beroperasi di jalurnya NIS yang 1067 ya, antara Solo Wonogiri, lalu Jogja Magelang, Parakan. Nah, seperti ini nih, C16, 17 begitu-gitu. Ini dibuat oleh pabrikan Jerman. Hartmann juga kalau ini, seingat saya. Hartmann juga tuh kelihatan dari sini nih. Kalau dari mata saya langsung itu kelihatannya Hartmann, tapi saya akan coba zoom. Nah, bener kan, dari Hartmann tahun 1901 dengan kecepatan apa nih? Oh, itu atmosfernya ya. Apa tekanan uapnya di situ nih. Nah, ini ada C2001. Ini dulu dipakainya di mana ya? Solo Wonogiri mungkin. Yang ini. Ini buatan Hartmann juga, tuh. Ini mungkin ukurannya lebih besar dari lebih panjang ya daripada yang dua kelas di depannya, C17 dan 16. C2001. Dibuat juga oleh Hartmann. Ini C18 hampir sama kayak gini, di depannya nggak jauh beda. Nah, ada depan lagi ada gerbong barang ya. 4 gandar nih, apa nih, GGR bukan? Yang lebih tahu daripada saya silahkan komen ya. Ini dengan 4 gandar tuh, 1, 2, 3, 4 gandar nih, artinya bisa muat barang tuh lebih banyak dan berat. Pakai 2 pintu. Oke, saya akan coba ke sana tuh lihat lokomotif yang ukurannya lebih besar daripada lokomotif yang berjalan atau dulu punya klasifikasi itu termasuk kelas tram. Nah, sebelum itu ini ada apa namanya, meja putar atau apa namanya, turntable dalam bahasa Inggris. Ini. Nah, itu apa namanya, itu dulu bekas depo loko yang pertama kali ada sebelum digantikan oleh depo loko yang sana itu yang tadi saya kunjungin. Itu ada di sebelah timur dari turntable yang sini ya. Dulu stasiunnya tuh ada yang stasiunnya di sebelah sana nih. Di samping ini tuh stasiun lamanya. Itu yang ada sejak tahun 1870-an lah gitu ya. Kemudian di tahun 1905 sampai 07 ya, seiring juga pembangunan 1905 ya. 1905 diteruskan pembangunannya, jalurnya dari Ambarawa hingga Magelang. Itu stasiunnya juga diganti. Tuh. Entah ini digunakan apalagi setelah tidak dipakai jadi depo loko lagi, karena sudah ada yang lebih modern di situ. Maksudnya oleh NIS sendiri ya, mungkin jadi gudang pada saat itu, karena stasiun Willem ini diketahui juga menjadi stasiun transit untuk penumpang dan juga barang. Seperti salah satunya tuh gula, karena di tahun 1905 beberapa pabrik gula yang ada di utara Jogja ya, antara Magelang dan Jogja, seperti SF atau Swicker Fabrik Medari itu juga mengangkut mengirimkan gula itu ke pelabuhan Tanjung Mas atau di Semarang ya. Itu lebih tertarik itu langsung lewat sini daripada dia harus muter ke Solo dengan
dengan biaya yang lebih mahal. Nah, makanya itu ada sebabnya, itu lokomotif yang B25 yang ada di sana itu awalnya ada 3, lalu kemudian di tahun 1905 itu ditambahkan 2 karena memang angkutannya itu makin berat, ya, angkutannya makin berat dan banyak. Itu jadi ada 5, terus juga karena angkutannya berat itu ditambahin logonya, termasuk juga ada sistem ini ya, bukan sistem tapi dirangkai hingga double traksi atau traksi ganda, dua lokomotif dalam satu rangkaian untuk menarik muatan yang lebih berat. Nah, saya akan coba ke sana tuh, lihat lokomotif yang besar-besar, yang untuk ekspres mungkin salah satunya tuh. Apanya? Di sini yang gede-gede ya. Oke, jadi ini dulu yang 1435, dulu ini 1067, makanya stasiunnya Pulau. Ya, yang emplacement yang ini nih, jalur ini masih aktif, yang ini buat barang pameran atau lokomotif yang jadiin barang pajangan statis. Nah, nih ada saya lihat dulu dari kiri nih. Ada lokomotif C12. Ini loko kompon. Mas, silindernya kan beda tuh, kiri kanan kan? Silindernya beda ya, beda ukuran, silindernya kiri dan kanan beda tuh, karena ini loko kompon kan ini. Yang kecil. Yang ini buat silinder tekanan tingginya di sini nih, yang kanan. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, antara silinder yang kiri dan kanan itu beda ukuran. Ini C1240, kelas C12 ini adalah penyempurnaan dari C11. Nah, ini buat nanjak gunung sebelum ada loko-loko malet di Jawa, itu pakai tipe C ini, termasuk C12. Apalagi nih? Oh, ini C5101. Ini beroperasi buat jalur Semarang Surabaya. Tapi dulu awalnya dari Gundi hingga ke Surabaya. Di tahun 1911-12an nih, C51 buatan Beyer Peacock. Ini ada Wendelplaten, dalam bahasa Belanda Wendelplaten, atau dalam bahasa Inggris itu apa nih ya? Mas, aku lali ki apa jenenge? Smoke deflector ya? Ini smoke deflector kan? Ini? Yang ini nih, plat ini nih. Yang ini, smoke deflector ya? Aku lupa ya bahasa Inggrisnya apa. Ini bagian smoke deflector ya, ini atau penyibak asap. Jadi kalau dari silinder sini atau lain-lainnya, atau bagian-bagian ada uapnya ketika berjalan, itu tidak terlalu mengganggu pandangan masinis. Bisa langsung terbang ke atas begitu tuh. Nah, ini nih, C5101 dari Beyer Peacock. Ini kalau nggak salah X Cepu, seingat saya ini X Cepu. Nah, ini yang di belakangnya tuh, itu buat gendong kayu dan air. Ini kan untuk layanan jarak jauh ya, makanya dikasih tender tender sambung seperti ini. Oke. Ini dulu tuh punya kembaran, itu C52, itu yang dibawa Jepang ke beberapa negara Asia Tenggara, ya, daerah jajahannya dulu untuk kebutuhan militer pada saat itu. Alasannya kenapa C52 itu dibawa ke sana, ya karena di sana itu pakai pakai gauge atau lebar sepurnya itu 1000 mm, sedangkan di Jawa itu 1000 mm. Di Jawa itu 1067, sedangkan yang di beberapa negara Indochina tuh kayak di Thailand, terus Vietnam atau Myanmar saat itu ya. Itu salah satunya karena ini nih, boilernya tinggi sehingga proses penyempitan roda itu tidak terlalu sulit dilakukan pada saat itu. Bedanya sama C52, C51, selain spesifikasinya yang agak-agak dikit-dikit beda, itu juga C52 itu punya ini nih, C52 ya, dibandingkan C51 itu ada ininya, feeding filter warmer, nggak salah apa ya, pompa pemanas air sebelum dimasukkan ke ketel. Dulu ada di depan situ. Kalau C51 kayak gini nggak ada. Sekarang masih ada yang selamat, C52. Ini adiknya kelas C51 di Thailand, 1 unit aja. Nah, kita bergerak lagi nih ke belakangnya, C2728.
Ini punya SS, seri SS 1100. Nah ini untuk awalnya ini untuk ini ya, layanan interlokal. Itu kayak Jakarta Bogor sebelum dielektrifikasi itu pakai ini C2728. Lalu juga ada ke Blitar dari Kertosono pakai C2728. Ini diameter roda penggeraknya kah? Ini lumayan besar juga, lumayan gede. Ini termasuk golongan tenderlock ya. Nggak pakai tender sambung. Ini, kalau yang ini buatan mana nih? Oh ini buatan mana nih ya? Pabrikan Jerman sepertinya ini nih. Saya lupa pabrikannya nih. Ada Hartmann. Karena juga ada yang dibuat oleh Wexpur. Kayak gini nih. Di Museum Transportasi di Taman Mini juga ada lokomotif C27. Kalau nggak salah C2710 ya. Kalau ini C2728. Ini ada apa nih? Gerbong PBR. Ini untuk narik air nih. Ya, tangki air ya. Isinya tuh isi maksimalnya 8.928 liter. Ini untuk di rangkai zaman dulunya untuk lokomotif yang kecil-kecil kayak gitu tuh untuk jarak jauh, karena apa namanya tidak bisa ngangkut air banyak, maka ditambahkan gerbong-gerbong yang seperti ini nih. Sejak era kolonial lah, NIS tuh pernah pakai gerbong tip kayak begini untuk jalur antara Gundih hingga ke Surabaya. Juga ke mana ya? Juga ke ini nih, juga sampai Semarang. Setelah dibukanya jalur antara Semarang Gambringan. Yang ini ada C24, ini buatan Wexpur. Salah satu yang dinilai itu sebagai lokomotif produksi terbaik Wexpur, khususnya untuk Hindia Belanda. Ini C2407, ini terakhir ini kandangnya di Jogja dan juga ada di Purwokerto lah katanya, apa Kutoarjo gitu. Nah ini dibuat oleh Wexpur ya, tapi juga disetting untuk bisa nanjak jalur antara Gemawang, Bedono hingga ke Jambu sampai ke Ambarawa sini ya. Itu bisa dirancang naik gitu ya, walaupun dia tidak punya gigi. Tapi NIS sendiri tuh menyadari bahwa terlalu beresiko jika memakai lokomotif ini di jalur gigi, karena tidak ada giginya ya, jadi gampang larat gitu. Nah, ada ulasan atau pengulas atau reviewer ya seperti itu ya, yang mengulas riwayat bahwa lokomotif ini bisa tangguh di pegunungan, tapi nyatanya direksi NIS sendiri itu menyatakan bahwa mereka tidak terlalu berani tidak berani untuk menggunakan C24 ini di jalur gigi, karena resikonya tadi ya, apalagi di jalur hujan yang relnya tuh licin seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mungkin agak sedikit berbeda berbeda mereviewnya. Jika ada yang bilang bahwa ini tangguh di jalur gunung seperti itu ya, untuk melibas jalur gigi. Nah, saya tidak demikian. Saya berdasarkan apa yang saya baca, saya dapat datanya bahwa ini memang awalnya speknya atau spesifikasi yang diajukan ke pabrikan Wexpur pada saat itu memang ditujukan untuk jalur yang bisa melibas lah jalur gigi, tapi pada kenyataannya ketika dioperasikan realitanya tidak seperti itu. Jadi gitulah, intinya seperti itu ya. Ini juga dijalankan antara Jogja, Magelang hingga ke Temanggung dan Parakan. Ada beberapa foto-foto lama nih yang era kolonial ya, yang mempotret lokomotif ini sampai ke Parakan atau ke Temanggung kalau salah, ingat saya.